Bagaimana jadinya bila seorang pria yang berniat mencuri malah dia salah masuk ke sebuah mobil yang dimiliki oleh seorang psikopat gila. Kemudian film akan dimulai dengan seorang pria bernama Eddie yang mendatangi bengkel langganannya untuk membayar setengah dari biaya perbaikan mobil van miliknya. Tapi sayangnya sang pemilik bengkel tidak ingin tahu dengan urusan yang dimiliki oleh Eddie ini, sekalipun Eddie memohon dengan sangat karena memang mobil van ini ialah satu-satunya sarana dia untuk mencari nafkah karena pekerjaannya memang seorang kurir. Tapi di sini sang pemilik bengkel menegaskan bahwa dia tidak akan memberikan mobil itu sebelum Eddie melunasi seluruh biaya perbaikannya. Karena memang dirasa pria ini cukup keras, Eddie pun tidak bisa berbuat banyak. Tapi kemudian Eddie melihat sebuah dompet di atas meja. Karena di sini memang Eddie tidak memiliki banyak uang dan dia terpaksa ingin mencuri dompet itu. Dengan sedikit keahlian dan juga kemampuan untuk mengalihkan perhatian, Eddie pun dengan mudah mengambil dompet itu. Tapi sayangnya isinya hanya beberapa ribu dolar dan itu benar-benar tidak cukup. Setelah itu Eddie pun pergi dari tempat itu. Eddie berusaha untuk menghubungi teman-teman atau kenalannya. Tapi sayangnya karena track record Eddie di masa lalu yang merupakan orang yang sering melakukan tindak kejahatan, tidak ada orang yang percaya bahkan di saat dia ingin meminjam uang. Eddie pun terlihat tampak kebingungan. Dia bingung apa yang harus dia lakukan hingga pada akhirnya dia memutuskan untuk mencuri salah satu kendaraan. Tapi sebelum itu putrinya Sarah menelpon. Di sini putrinya berkata kepada ayahnya ini bahwa tadi dia telah berbohong karena tidak menjemput Sarah saat berada di sekolah. Sebenarnya Eddie bukannya tidak ingin menjemput karena mobilnya belum kembali dan ditambah lagi saat ini dia tidak memiliki uang. Jadi dia tidak bisa menjemput Sarah pulang. Setelah panggilan telepon itu berakhir, Eddie pun melihat salah satu mobil mewah, mobil SUV hitam yang terlihat sangat mewah. Di sini Eddie mulai mengamati sekitarnya dan beruntung bagi Eddie, ternyata mobil itu tidak dikunci. Dengan mudah Eddie langsung masuk ke dalam mobil itu. Di sini Eddie melihat bagaimana sangat mewahnya mobil itu, terlihat dari interiornya yang dibalut dengan jok kulit. Ditambah lagi di dalamnya begitu mewah. Di sini Eddie cukup senang dengan hasil curiannya ini. Kemudian di sini Eddie mulai merangkak dan juga melihat apa yang bisa diambil. Tapi kemudian tiba-tiba terjadi suatu masalah. Pintu di kendaraan itu tidak bisa dibuka. Eddie pun panik, tapi dia berusaha untuk bersikap tenang. Di sini Eddie berusaha untuk keluar dari mobil itu. Berbagai macam telah dia gunakan agar bisa keluar. Kemudian Eddie menemukan sebuah kunci roda. Di sini Eddie berusaha untuk memecahkan kaca itu. Hingga pada akhirnya sebuah telepon berdering di dalam mobil itu. Tapi di sini Eddie tidak mengangkatnya. Dia tampak begitu panik. Dia masih berusaha untuk memecahkan kaca dan juga menjebol bodi dari mobil itu. Tapi sayangnya semua upaya yang dia lakukan telah gagal. Karena memang mobil ini sudah dirancang yang mana kacanya adalah kaca anti peluru dan bodinya merupakan bodi yang dilapisi dengan baja yang sangat kuat. Dan di sini Eddie juga menyadari bahwa sekeliling dari bodi mobil itu dipasang sebuah kamera. Tapi di sini Eddie masih tetap berusaha agar bisa keluar dari dalam mobil itu. Saat dirasa semua upaya yang dia lakukan gagal, Eddie memutuskan untuk mengangkat telepon itu. Kemudian muncullah suara seorang pria tua bernama William. Di sini dia mengenalkan dirinya. Kemudian pria ini berkata bahwa mobil ini memang dirancang untuk orang-orang seperti dirinya, tidak bisa keluar dan akan menjadi sebuah permainan yang cukup menarik. Eddie yang mendengarkan itu dia cukup kesal dan akhirnya mengumpat kepada pria tua ini. Dan apa yang terjadi? Pria tua ini malah menyetrum Eddie. Karena memang mobil ini sudah dirancang agar bisa melumpuhkan setiap penjahat yang bisa masuk dan membobol ke dalam mobil. Karena sudah sangat marah, Eddie pun langsung mengeluarkan pistol miliknya. Dan kemudian dia langsung menembak kaca itu. Dan apa yang terjadi? Pelurunya terpental dan tidak sengaja mengenai tubuh Eddie. Tanpa disadari oleh Eddie, memang kaca anti pelurunya sangat tebal. Bahkan peluru kaliber kecil tidak bisa menembus bagian dari kaca itu dan malah menyakiti dirinya.
Di saat Eddie tertembak itu, Eddie berusaha untuk menggunakan ponselnya, tapi sayang ponsel di HP-nya tidak ada sinyal karena memang mobil ini juga dirancang agar kedap dari sinyal. Kemudian dia berusaha meminta bantuan kepada orang yang ada di luar, tapi begitu pula orang di luar tidak bisa melihat dirinya karena memang kaca dari mobil ini dirancang menggunakan cermin satu arah, yang mana dia bisa melihat ke arah luar, tapi orang di luar tidak bisa melihat dirinya yang ada di dalam. Eddie pun semakin frustasi, ditambah lagi dengan luka yang ada di tangannya. Darah semakin bercucuran keluar dari tubuhnya, membuat kondisinya semakin buruk. Kemudian Eddie memohon kepada William untuk melepaskan dirinya. Dia bisa memberikan Eddie kepada polisi. Tapi William tahu kalau itu adalah akal bulus dari Eddie. Jadi dia tidak menuruti perkataan dari Eddie, karena dia hanya ingin bersenang-senang dengan penjahat kecil ini. Di sini Eddie terus merengek agar bisa dikeluarkan dari mobil, tapi William sama sekali tidak menggubris permintaannya. Hingga pada akhirnya Eddie pun pingsan akibat luka tembak itu. Disingkat cerita, waktu malam hari Eddie terbangun dari tidurnya. Entah kapan William melakukannya. Luka yang ada di tangan dan juga kakinya sudah diperban. Dia menyadari bahwa William telah mengobati dirinya, tapi dia tidak berniat untuk melepaskan Eddie dari mobil itu. Kemudian Eddie mulai mengambil sisa-sisa remah-remah makanan dan juga air minum yang dia beli tadi siang. Di sini dia berusaha untuk memakan makanan itu, walaupun dia tahu itu tidak akan mengenyangkan dirinya. Lalu Eddie melihat sebuah reklame penjualan burger yang terlihat tampak nikmat dan juga bisa sangat mengenyangkan. Tapi Eddie tidak bisa berbuat apapun. Di malam itu Eddie pun tertidur. Di keesokan paginya Eddie terbangun dan kemudian dia berusaha untuk menghemat tenaga sebisa mungkin. Dia duduk sambil sedikit bersantai sambil menghisap vape miliknya. Kemudian William menelpon Eddie lagi. Di sini William berusaha untuk menceritakan putrinya yaitu Emma. Tapi sayangnya Eddie yang saat ini sedang kelaparan dan kehausan tidak ingin mendengarkan semua ocehan dari tua bangka itu. Jadi dia mulai mengumpat. Tentu saja William yang mendengarkan hal itu, dia sangat marah karena yang dia ceritakan ialah orang yang paling berharga, yaitu putrinya. Kemudian William langsung menyetrum Eddie kembali. I need food and water now, mother. Language, motherfucking what? Bagaikan seorang gadis yang sedang merajuk, William langsung menyetel sangat dingin AC di mobil itu. Begitu pula, William juga memutar musik klasik yang sangat keras yang membuat Eddie benar-benar muak dengan pria tua ini. Awalnya Eddie masih bisa tahan, tapi pada akhirnya dia mengalami kegilaan akibat kedinginan dan juga musik klasik itu. Di malam harinya William menelpon kembali. Dan di sini Eddie, dia menurunkan egonya, menurunkan semua harga dirinya. Dan dia meminta maaf kepada William agar dia tidak perlu menurunkan suhu di mobil itu. Kemudian di keesokan paginya, William langsung menyetel suhu di mobil itu begitu panas yang membuat Eddie harus melepaskan seluruh bajunya. Dan di saat itu pula, Eddie menampung air kencingnya sendiri karena dia tidak ingin tempat itu bau. Tapi karena kehausan, dia berusaha untuk meminum air kencing itu. Namun sayangnya Eddie masih cukup waras dan tidak ingin melakukan hal itu. Kemudian disingkat cerita, di keesokan paginya lagi, Eddie langsung dihubungi oleh William. Di sini William mengajak Eddie untuk berdebat siapa yang salah dalam kejahatan ini, dirinya ataukah William. Tentu saja Eddie membela diri. Dan di sini Eddie berkata kepada William bahwa orang-orang miskin tidak banyak pilihan dalam hidup mereka. Mereka terpaksa untuk bertahan hidup di segala kondisi. Bahkan tidak jarang harus mencuri. Tapi di sini William tidak bisa menerima hal itu. Bagi William, orang miskin hanyalah parasit. Mereka hanya bisa mengeluh tanpa bisa melakukan apapun. Eddie pun langsung menyanggah perkataan itu. Dia berkata bahwa orang kaya hanya memikirkan isi perutnya sendiri tanpa memikirkan nasib orang lain. Contohnya seperti mobil ini. Eddie berkata, kau mungkin sudah menghabiskan sekitar $100.000 atau sekitar 1,7 miliar untuk memodifikasi mobil ini kan. Sedangkan uang itu bisa kau gunakan untuk menghidupi banyak orang di luar sana. Tapi William tidak mau mendengarkan hal itu. Bagi dia kekayaan ialah privilege dan yang miskin hanyalah belatung bagi dirinya. William berpikir seperti itu karena dia telah kehilangan Emma putrinya akibat sebuah peristiwa perampokan. Sejak itu William begitu membenci para orang-orang yang tidak ingin berusaha dalam hidup mereka. Jadi dia merancang mobil ini sebagai sarana penghakiman bagi orang-orang yang berniat jahat dan mencuri. Tapi di sini Eddie berkata, sekecil-kecilnya perbuatan yang dia lakukan, bahkan dia tidak pernah membunuh orang.
Lalu di sini William meminta nomor jaminan sosial milik Eddie, semacam KTP. Tapi Eddie tidak mau memberikan begitu saja, karena baginya hal itu merupakan hal yang penting. Tapi William berkata, bila dia mau memberikan nomor jaminan sosial miliknya, maka dia bisa mengambil makanan yang dia simpan di dalam mobil itu. Tapi Eddie masih sangat keras kepala, jadi dia tidak ingin memberikan nomor jaminan sosial. Karena perkataan dari Eddie itu membuat William akhirnya marah dan dia mulai merajuk lagi. William menyetel musik itu begitu keras kembali untuk menyiksa Eddie. Tidak sampai di situ pula, William juga menyiksa Eddie dengan suhu panas itu kembali. Hingga pada malam harinya, Eddie pun menyerah. Dia memutuskan untuk memberikan nomor jaminan sosial miliknya. Di sini William bertujuan untuk mengetahui apakah Eddie pernah melakukan kejahatan lain. Dan bila memang Eddie pernah melakukan kejahatan lain, maka dia pasti akan dihabisi. Kemudian William langsung menunjukkan di mana letak air minum itu. Dan Eddie langsung mengambil sebotol air itu dan dia teguk seperti orang yang terjebak di padang. Kemudian setelah Eddie mendapatkan air minumnya, Eddie bersiap untuk tidur. Tapi dia menyadari ada sesuatu di kantong jaketnya. Dia mengambil, dan ternyata ialah lotre yang dia beli tadi pagi. Eddie memenangkan uang jumlah $500. Mungkin bagi William itu bukanlah uang seberapa, tapi bagi Eddie itu merupakan sebuah anugerah. Dengan uang itu dia bisa mengambil mobilnya dan kembali bekerja. Dia tertawa dengan sangat bahagia, yang membuat William langsung menelponnya dan bertanya apa yang terjadi. Kenapa kau tertawa? Eddie menjelaskan kalau dia memenangkan sebuah lotre senilai $500. Dengan itu dia bisa mengambil mobilnya kembali. Kemudian Eddie menangis dan dia berkata kalau dia ingin pulang. Tapi William berkata kepada Eddie, kau tidak akan pernah bisa pulang. Kau harus siap menjalani semua ini. Ini adalah hari penghakimanmu. Eddie tidak bisa membantah kalimat itu. Dia hanya terdiam dan hanya tertawa. Itu yang bisa dia lakukan. Kemudian William mulai mengutip salah satu kalimat di film The Lord of the Ring, yang tentu saja Eddie tahu apa yang dia katakan. Kemudian Eddie memohon kepada William karena dia sangat lapar. Dia membutuhkan makanan. Di sini Eddie mulai menangis dan meminta maaf atas semua perbuatannya, termasuk mencuri mobil dan membobol mobil itu. Terlihat Eddie sudah tidak tahan dengan kondisinya. Bahkan dia sudah membuang seluruh rasa egoismenya, harga dirinya hanya untuk sebuah makanan. William yang mendengarkan itu dia hanya tertawa. Tapi dia tahu, walaupun dia berperan sebagai psikopat gila, tapi dia bukan orang yang kejam. Kemudian laci di mobil itu pun terbuka dan ada sebuah biskuit di dalam laci itu. Eddie langsung mengambil dan makan begitu cepat. Tapi di saat dia makan, Eddie melihat sebuah papan sirkuit yang berada di dalam laci itu. Dia tahu kalau mobil ini masih bisa dilumpuhkan. Tapi Eddie berusaha agar tidak menarik perhatian dari William. Kemudian di sini Eddie masih berusaha untuk menyongkel alat itu dengan kakinya. Dia berharap dengan mematikan si kering itu akan mematikan seluruh sistem di mobil itu. Tapi kemudian mobil itu tiba-tiba menyala. Eddie menganggap tindakan yang apa yang dilakukan untuk mengotak-atik si kering itu membuat mobil itu bisa bergerak. Tapi sayangnya mobil itu digerakkan oleh William. Kemudian William berkata kepada Eddie bahwa dia akan menunjukkan sesuatu yang bagus kepada Eddie. Dia akan mengajak Eddie untuk berkeliling kota sebentar untuk melihat bagaimana kehidupan malam di tempat itu, sambil mendengarkan sebuah musik klasik. Di sini, William menunjukkan bagaimana kehidupan orang-orang miskin di tempat itu, penuh dengan kriminalitas, kejahatan, dan berbagai macam hal. Bagi William, mereka merupakan sebuah sistem yang rusak. Mereka hanyalah parasit di tempat itu. Lalu William menunjukkan sebuah lingkungan yang aman, di mana lingkungan ini hanya untuk orang-orang baik yang ingin membesarkan keluarga mereka, yang terdapat banyak CCTV. William berkata bahwa tempat ini ialah tempat orang baik yang ketakutan, karena mereka harus terus diawasi selama 24 jam. Setelah itu William langsung memacu mobil itu dengan sangat cepat yang membuat Eddie tampak ketakutan. Kemudian mobil itu masuk ke sebuah gang kecil. Di sana terdapat 2 orang penodong yang sedang menganiaya korbannya. Tanpa ragu William langsung menabrak salah satu tersangkanya hingga tewas. Kemudian memburu satunya lagi. Hingga pada akhirnya satu pria pun akhirnya tersudut di tempat itu dan tidak bisa kabur. Dan disinilah William mulai mempermainkan pria ini. Eddie memohon agar pria ini bisa selamat. Bahkan Eddie mengaku bersalah kepada William. Tapi sayangnya William hanya menipunya. William tetap menghabisi pria itu. Kemudian William langsung memacu mobil itu kembali.
Setelah seluruh adegannya menegangkan itu, Eddie pun terbangun dari pingsannya. Kemudian William berkata bahwa dia telah menemui putrinya Sarah dan juga istrinya Amy di rumahnya dengan berlagak sebagai seorang yang bekerja di dinas sosial. Tentu saja dia mendengarkan itu menjadi sangat marah dan berkata, "Jangan libatkan keluargaku." Tapi di sini William berkata, "Kau bukan ayah yang baik, bahkan kau menelantarkan putrimu sendiri." Eddie berusaha untuk menyangkal semua tuduhan dari William, tapi William hanya bisa tertawa. Kemudian William membawa mobil itu menuju sekolah dari Sarah putrinya. Di sini secara perlahan William ingin menunjukkan bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Bahkan keselamatan putrinya berada di tangannya. Di sini Eddie sangat marah dan berusaha untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi sayangnya William telah mengambil peluru dari pistol itu. Dan ternyata ini hanyalah permainan psikologi dari William. Di malam harinya Eddie benar-benar sudah muak dengan semua ini. Dia marah, dia menggigit botol minuman kosong itu agar tahan dengan sengatan listrik di bangku mobil itu. Kemudian mulai melepas satu demi satu kamera yang berada di mobil itu. Membuat William begitu marah kepada Eddie dan memperingatkan Eddie agar berhenti melakukan hal itu. Tapi Eddie tidak mau peduli. Setelah itu Eddie hanya bisa menatap foto dari putrinya. Kemudian mobil itu terus melaju entah kemana. Eddie pun tidak tahu. Hingga pada akhirnya mobil itu sampai di tepi dermaga. Dan di situ terdapat sebuah mobil mewah yang tengah menunggu. Dan seorang pria tua keluar dari mobil itu. Kemudian pengendali mobil itu mulai menurunkan kaca dari mobil itu sedikit. Dan benar, itu ialah William. Eddie yang melihat William berusaha untuk menyerangnya. Tapi sayangnya William sudah melakukan persiapan. Dia menembak Eddie dengan sengatan listrik. Dan kemudian meminta kepada Eddie agar mengikat tangannya menuju bangku yang dia duduki. Yang membuat Eddie harus merunduk di tempat itu. Kemudian William langsung mengendarai mobil itu entah pergi kemana. Eddie menyadari bahwa gelang yang dipakai oleh William merupakan gelang dari putrinya. Jadi dia memiliki suatu rencana agar bisa meloloskan diri dari tempat itu. Karena Eddie sudah tahu cara mematikan mobil ini dengan merusak sikring dari mobil itu. Kemudian Eddie mulai memancing saat dia bercerita tentang putrinya. William pun marah dan dia mulai menghentikan mobil itu secara mendadak yang membuat kepala William terbentur tepat di dashboard. Dan dia lakukan itu berulang dan berulang kali. Hingga pada akhirnya sebuah kesempatan pun muncul. Di saat Eddie sudah benar-benar tinggal sedikit lagi untuk mematikan mobil itu, William masih terus mengoceh. Dan kemudian Eddie memancing sedikit emosi dari William. Dan kemudian William langsung mengerem lagi, yang membuat sikring itu langsung rusak. Dan seluruh mobil itu pun langsung mati. Dan mereka berdua pun terjun menuju suatu jurang. Eddie pun terbangun sedangkan William yang tadi tidak sengaja menembakkan pistolnya terkena dari peluru itu. Eddie berhasil meloloskan diri, tapi sebelum William sadar, Eddie langsung memegangi William. Saat William sadar, Eddie langsung menghajar pria tua itu. Di saat mobil itu semakin terbakar, Eddie pun berusaha untuk turun dari mobil itu. Lalu mobil itu pun terbakar dengan sangat hebat. Disingkat cerita, Eddie langsung menuju bengkel setelah mencairkan uang dari lotre yang ia miliki. Kemudian berusaha untuk menebus mobil itu dan membeli sebuah sepeda untuk putrinya. Dan untuk pertama kalinya setelah kejadian itu, Eddie bertemu dengan Sarah putrinya. Di sini Eddie akan menyadari bahwa apa yang dia lakukan ialah salah. Dan yang terpenting ialah putri dan juga keluarganya. Dari sini Eddie akan benar-benar mengenang peristiwa itu sebagai penebusan dan juga peringatan bagi dirinya. Dan film pun A new plan, rearranging my life and I won't look back ever again.